Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama bab dimensi 3, poin pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kita masuk yang pertama, pengertian titik, garis, dan bidang. Titik, mungkin kalian sudah pernah lihat lambang titik. Nah, jadi titik, misalnya di sini titik A, kemudian ini bisa disebut titik B. Jadi titik itu adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Jadi penulisannya begini lambangnya, kemudian diberi nama memakai huruf kapital. Yang kedua, garis. Garis yang di sini adalah yang dimaksud garis lurus. Pengertian garis adalah himpunan titik-titik. Jadi ini titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Jadi titik-titik ini kalau dihubungkan bisa membentuk sebuah garis. Kemudian sebuah garis itu panjangnya tidak terbatas. Jadi di sini yang kita gunakan adalah ruas garis. Ruas garis diberi tanda memakai ini. Bisa disebut ruas garis A. Jadi penulisannya memakai huruf kecil. Kalau memakai huruf besar diberi nama di ujung-ujungnya memakai huruf kapital. Jadi bisa ditulis memakai huruf kecil dengan disebut garis A atau garis B, atau bisa memakai ini dua huruf kapital disebut garis AB. Yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah himpunan garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Bidang bisa berupa bidang segi 4 atau berupa bidang segi 3 atau berupa bidang ini. Jadi contoh-contoh bidang. Jadi mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kita lanjut nomor 2, kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap titik. Misalnya di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Bagaimana kedudukan titik A terhadap titik B? Jadi yang pertama, kedudukannya adalah terpisah. Nah, karena titik A dan B ini tidak terletak pada ini satu tempat. Kemudian yang kedua, misalnya di sini ada titik C, kemudian titik D pun juga di sini, maka C dikatakan sama dengan D. Nah, yang seperti ini dikatakan bahwa kedua titik ini saling berimpit. Kemudian poin B, kedudukan titik terhadap garis. Misalnya di sini tersedia garis G, kemudian pada garis B ini ada titik A. Lah, maka kedudukan titik A terhadap garis D adalah terletak pada. Yang kedua, misalnya di sini ada garis H, kemudian di sini ada titik B, maka kedudukan titik B terhadap garis H adalah di luar garis. Selanjutnya yang ketiga adalah kedudukan titik terhadap bidang. Misalnya ada bidang alfa, kemudian di dalam sini ada titik A, maka kedudukan titik A terhadap bidang alfa disebut terletak pada atau terletak pada bidang. Kemudian ada bidang beta, kemudian di luar sini ada titik B, maka dikatakan bahwa titik B itu di luar bidang. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh yang pertama. Misalnya disedia kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaan yang pertama, tentukan titik-titik yang terletak pada garis AD. Nah, diperhatikan ini garis AD. Berarti titik apa yang di garis AD? Ya kita sebutkan titik A, titik D. Kemudian yang kedua, tentukan titik-titik yang terletak pada bidang B, C, G, F. Nah, B, C, G, F ada di samping, maka titik pada bidang B, C, G, F adalah titik B, titik C, titik G, dan titik F. Selanjutnya, tentukan garis-garis yang terletak pada bidang A, B, C, D. Garis berarti yang di bidang A, B, C, D garisnya adalah A, B, B, C, C, D, dan D, A. Kita masuk contoh yang kedua. Saya berikan contoh 5 T, A, B, C, D. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan kedudukan titik B terhadap titik T. Nah, titik B di sini, titik T di sini. Maka karena ini tidak ini berarti dikatakan bahwa titik B itu terpisah. Pertanyaan selanjutnya, kedudukan titik A dengan titik C juga sama, kedudukannya terpisah. Selanjutnya, kedudukan titik T terhadap garis TB. Karena T pada garis TB di sini, maka jawabannya adalah terletak pada. Selanjutnya, kedudukan titik A terhadap garis B di A.
garis BD di sini, titik A di sini, maka kedudukannya adalah di luar. Selanjutnya pertanyaan yang E, kedudukan titik C terhadap bidang ini C, bidang T, B, C. Titik C terletak pada bidang, maka kedudukannya terletak pada. Selanjutnya kedudukan titik D terhadap bidang TAB. Karena titik D itu ada di luar bidang TAB, maka kedudukannya adalah di luar. Lanjut, untuk kedudukan yang kedua. Kalau pertama tadi kedudukan titik, yang kedua sekarang kedudukan garis. Kedudukan garis nanti ada dua. Yang pertama kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama ini garis, ini ada garis G, kemudian ada garis H. Garis G dan garis H dikatakan saling berpotongan. Syaratnya apa? Syaratnya terletak pada bidang sama. Dan yang kedua mempunyai satu titik potong. Nah, itu syarat dua garis perpotongan. Nah, perpotongannya ada di sini. Selanjutnya yang kedua adalah berimpit. Nah, ini garis G di sini, garis H di sini. Syarat dua garis berimpit yang pertama adalah terletak pada bidang sama. Nah, ini pada bidang yang sama. Kemudian syarat yang kedua, semua titik bersekutu. Itu kalau berimpit. Kemudian yang ketiga adalah sejajar. Nah, ini garis G dan garis H sejajar. Syaratnya juga sama. Terletak pada bidang yang sama. Kemudian karena ini sejajar, maka tidak mempunyai titik persekutuan. Itu syarat untuk kedua garis persekutuan. Yang keempat, dua garis saling bersilangan. Jadi ini ada garis G, garis H. Garis G dan garis H dikatakan saling bersilangan apabila tidak terletak pada bidang sama. Kemudian kalau kita perhatikan garis G dan H tidak mempunyai titik potong dan tidak sejajar. Jadi ini syarat-syarat dua garis bersilangan. Contoh soal, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F ya. Pertanyaan pertama, menentukan kedudukan garis AB terhadap garis AD. Sekarang kita perhatikan, ini garis AB, ini garis AD. Apakah garis AB dan AB pada bidang sama? Jawabannya iya. Pada bidang apa? Pada bidang A, B, C, D. Pertanyaan selanjutnya, apakah garis AB dan AD mempunyai titik persekutuan? Nah, AB, AD mempunyai titik persekutuan, jawabannya iya. Titik sekutunya di titik A. Bagaimana kedudukan garis AB terhadap garis AD? Karena terletak pada bidang yang sama kemudian mempunyai titik persekutuan, maka kedudukannya adalah saling berpotongan. Kemudian selanjutnya, kedudukan garis DH dan CG. Diperhatikan DH, CG. Apakah garis DH dan CG pada bidang sama? Jawabannya iya. Pada bidang apa? Bidang ini DCGH, satu bidang. Apakah garis DH dan CG mempunyai titik persekutuan? DH, CG punya atau tidak? Jawabannya tidak. Maka kedudukan garis DH dan garis CG adalah saling sejajar. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah garis BF, nah ini garis BF dan GH terletak pada bidang yang sama? Kita perhatikan, ternyata jawabannya tidak. Apakah garis BF dan GH itu mempunyai titik persekutuan? Jawabannya juga tidak. Karena tidak terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan, maka dikatakan saling bersilangan. Sekarang pertanyaan, sebutkan rusuk-rusuk yang memotong garis AB. AB rusuk atau garis, maka jawabannya
AE, kemudian AD, kemudian BC, kemudian FG. Rusuk-rusuk yang sejajar garis AB apa saja? AB. Yang sejajar adalah DC, kemudian EF, kemudian HG. Sebutkan rusuk-rusuk yang bersilangan dengan garis AB. Nah, bersilangan. Yang bersilangan adalah DH, CG, kemudian EH, dan FG. Untuk kedudukan garis yang kedua adalah kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama ada garis G, ini bidang alfa. Garis terletak pada bidang. Syaratnya apa? Mempunyai sekurang-kurangnya 2 titik persekutuan. Jadi itu syarat garis terletak pada bidang. Selanjutnya garis sejajar bidang. Nah, ini ada bidang beta, kemudian garisnya garis H. Syarat garis itu sejajar dengan bidang, maka syaratnya tidak mempunyai titik persekutuan. Yang ketiga, garis ini ada garis, ada bidang Y di sini. Syaratnya adalah mempunyai 1 titik persekutuan. Kalau kita perhatikan ini garisnya, maka ini titik persekutuan atau titik tembusnya ada di situ. Untuk contoh soal, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G ya. Kedudukan garis AB terhadap bidang CDHG. AB, CDHG kedudukannya bagaimana? Sejajar. Kenapa sejajar? Karena tidak mempunyai ini AB, CDHG tidak mempunyai titik persekutuan. Kedudukan garis CD terhadap bidang ABCD. CD terhadap bidang ABCD. Karena CD terletak pada bidang, maka jawabannya ya kedudukannya terletak pada. Yang ketiga, bagaimana kedudukan garis EF terhadap BCGF? Ini garis EF, ini bidangnya. Kedudukannya bagaimana? Kedudukannya adalah memotong atau menembus. Kalau ditanya menembus di titik apa, berarti menembus di titik F. Sekarang kita sebutkan garis-garis yang terletak pada bidang ADHE. Berarti garis AD, kemudian DH, kemudian HE, kemudian EA. Garis-garis yang sejajar bidang ABCD, ini bidang ABCD. Sejajar tadi tidak mempunyai titik persekutuan. Jawabannya EF, FG, GH, HE. Selanjutnya garis yang memotong bidang ABFE. Diperhatikan bidang ABFE ada di depan, yang memotong ke bidang ABFE adalah garis AD, kemudian EH, kemudian BC dan FG. Demikian untuk penjelasan pertemuan pertama untuk dimensi 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.